Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, Bapak Insinyur Muhammad Abi Berkah Nadi STMT IPM, sebagai dosen pengampu mata kuliah ini pada kelas R22. Di sini kami akan melakukan presentasi dan menjelaskan mengenai mini semi project citizen kami tentang disintegrasi sosial atau kesenjangan sosial. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota tim kami, di antaranya ada Jonathan Zetro dengan NIM 122140213, Muhammad Zaran Albara dengan NIM 122140240, ada Marcel Karundakwi dengan NIM 122140065, Rahel Priscilla Sialagan dengan NIM 122390059, kemudian ada William Arga Elsa Magoni dengan NIM 122390106, dan saya sendiri sebagai moderator Yohanes Sitorus dengan NIM 122430089. Next. Adapun table of content ataupun daftar isi dari eh, presentasi kami kali ini, yakni ada pendahuluan, penilaian kebijakan, pengembangan tindakan, kemudian ditutup dengan closing. Sebelum menjelaskan latar belakang atau pendahuluan dari tugas semi project citizen kami ini, kami menentukan masalah yang akan kami bahas, di mana ada beberapa masalah yang kami ajukan untuk kami bahas dalam penjelasan semi project citizen ini. Yang pertama ada kemiskinan, kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang, pengangguran, disintegrasi sosial, dan korupsi. Masalah-masalah berikut merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat umum, dan kami memilih topik pilihan disintegrasi sosial yang di mana dipilih atas dasar pemilihan bersama dengan cara voting suara. Next. Selanjutnya, pendahuluan. Definisi disintegrasi sosial adalah proses perpecahan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat yang dapat mengancam persatuan, kesatuan, dan keutuhan suatu masyarakat atau bangsa. Next. Selanjutnya adalah latar belakang topik. Contohnya itu yang pertama, kerusuhan di Wamena, Papua tahun 2019. Pada bulan September, terjadi kerusuhan besar di Wamena, Papua yang dipicu oleh insiden penghinaan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Lalu contoh kedua, konflik antar desa di Riau tahun 2023. Itu dipicu oleh sengketa batas wilayah dan perebutan lahan perkebunan. Next. Kemudian penilaian kebijakan. Yang pertama ada penguatan pendidikan karakter. Yang kedua ada program pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga ada hukum anti diskriminasi. Kebijakan alternatif. Yang pertama penguatan sistem peradilan yang adil dan transparan. Yang kedua peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Yang ketiga penguatan kebebasan pers dan jaminan kebebasan berekspresi. Kemudian peningkatan pendidikan multikultural dan toleransi. Dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif warga. Terdapat 5 langkah yang dapat diambil dalam pengembangan kebijakan yang meliputi yang pertama analisis masalah, kedua penetapan tujuan, ketiga identifikasi sumber daya, keempat implementasi kebijakan, dan yang terakhir evaluasi dan penyesuaian. Next. Salah satu kebijakan yang dapat dikembangkan dan didukung dalam upaya memecahkan masalah disintegrasi sosial di Indonesia adalah penguatan pendidikan multikultural dan toleransi. Pendidikan multikultural dan toleransi ini merupakan solusi yang efektif untuk menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan sejak dini. Dengan menanamkan nilai-nilai ini pada generasi muda, diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik dan perpecahan dalam masyarakat yang majemuk seperti di negara kita, Indonesia. Next. Adapun pengembangan tindakannya yaitu yang pertama membentuk kelompok advokasi, yang kedua melakukan penelitian dan pengumpulan data, yang ketiga melakukan kampanye publik, yang keempat mengadakan dialog dengan pemerintah, yang kelima melibatkan anggota legislatif, yang keenam membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan, dan yang ketujuh mengadakan aksi damai dan petisi. Rencana tindakan ini menggabungkan berbagai upaya
mulai dari advokasi, kampanye publik, lobi politik, aksi damai, hingga membangun kemitraan dengan Dan yang terakhir adalah penutupan. Dengan melibatkan banyak elemen masyarakat dan menggunakan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan pemerintah akan lebih terbuka untuk menerima dan mengimplementasikan kebijakan penguatan pendidikan multikultural dan toleransi dalam upaya menuntaskan masalah disintegrasi sosial di Indonesia. Baik, mungkin sekian yang dapat kami paparkan mengenai topik dari yang kami bahas, yaitu disintegrasi sosial. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kata atau bertutur kata dalam menyampaikan presentasi kali ini. Kami mohon maaf. Kami tutup. Terima kasih.